Asteroid nabrak, jeger, udah tuh. Aktivitas vulkanik di Deccan Traps jadi makin gak terkendali. The blast annihilates everything within its reach. Atau kalau diberdiriin berarti asteroid ini tuh lebih tinggi dari Gunung Everest. Kita bahas dino-dinoan lagi. Ya kalau lu inget, dulu kan kita udah pernah ngebahas 5 kepunahan massal yang pernah melanda bumi ya. Dan salah satunya adalah peristiwa kepunahan Cretaceous Paleogene. Yang bikin dinosaurus, salah satu makhluk hidup paling sukses yang pernah ada di bumi, akhirnya punah. Nah, gue pribadi ngerasa cerita berakhirnya kehidupan dinosaurus ini tuh menarik banget nih buat dibahas secara khusus. Apalagi kemarin di Learning by Turing yang kemarin, pas gue ke Puyang Dino Museum, itu kan ada ininya ya, ada model ketika mereka punahnya kan. Jadi makin penasaran tuh di situ tuh. Dan ya kayak yang kita tahu, tumbukan asteroid raksasa tuh kan sering dianggap jadi penyebab utama punahnya dino. Tapi terus pas gue cari-cari lagi, ternyata ilmuwan tuh nemuin bukti soal adanya kemungkinan bencana lain yang bikin dinosaurus akhirnya punah. Wah, tapi emang kayak gimana sih masa-masa akhir kejayaan dino di bumi dan gimana kondisi bumi waktu bencana yang memusnahkan dino ini terjadi? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas hari-hari terakhir ketika dino punah di Learning by Googling. Ya kalau kita ngomongin gimana dino akhirnya punah, gue yakin lu pasti taunya penyebabnya tuh ya tabrakan asteroid. Nah tapi yang harus kita tahu, walaupun teori ini sekarang tuh populer banget buat ngejawab pertanyaan apa penyebab dino punah, tapi ternyata bisa dibilang teori ini tuh baru populer dan umum dipakai buat ngejawab pertanyaan itu tuh baru dari tahun 1991 loh. Jadi belum lama ini teori nih umurnya nih. Nah sebelum tahun 1991, para ahli paleontologi tuh mereka tuh belum bisa ngejawab secara pasti penyebab dinosaurus punah tuh karena apa. Yang mereka tahu pokoknya ada sebuah lapisan batuan di bumi yang bisa dibilang jadi pembatas. Pembatas antara zaman dinosaurus dan zaman mamalia. Lapisan yang disebut Katie boundary, batas KT. Jadi fosil-fosil dino non-avian, dino non-burung yang kayak kita tahu, yang kayak T-Rex dan temen-temennya, itu semuanya ditemuinnya tuh pasti di bawah batas KT ini. Nggak ada tuh fosil dino yang ditemuin di atas lapisan ini, nggak ada. Semuanya pasti di bawah. Oh iya, huruf KT sendiri nih, Katie sendiri, ini tuh singkatan dari Cretaceous Tertiary. Atau berarti dia tuh lapisan pembatas antara periode Cretaceous yang masih masuk eranya dino sama periode Tertiary atau sekarang disebutnya periode Paleogene, eranya mamalia. Jadi batas KT, Katie boundary, ya berarti itu tuh batas yang memisahkan zaman dino sama zaman mamalia. Simpelnya gitulah. The boundary between those two layers is widely known as the KT boundary, standing for Cretaceous Tertiary boundary. Nah, tapi walaupun para ilmuwan dulu tahu keberadaan lapisan pembatas ini, tapi ya udah, dianggapnya lapisan pembatas periode aja. Dianggapnya cuma lapisan yang bisa dipakai buat ngidentifikasi perubahan periode geologi. Dan jadi penanda adanya peristiwa kepunahan massal yang bikin dinosaurus punah. Cuma taunya itu aja tuh, punahnya gara-gara apa itu nggak tahu. Pokoknya para ilmuwan waktu itu mereka tuh meyakini kalau penyebab punahnya dino tuh itu karena adanya perubahan iklim dan kondisi lingkungan. Sama karena adanya aktivitas vulkanik yang secara bertahap bikin banyak kehidupan mati. Bahkan kehidupan ini sampai punah nih. Pokoknya bener-bener waktu itu taunya gitu. Ini dino tuh punah tuh pasti gara-gara ada perubahan lingkungan segala macem nih. Tapi lingkungannya bisa berubah, iklimnya bisa berubah, gara-gara apanya itu mereka nggak tahu. Baru di tahun 1980, Luis Alvarez, ahli fisika nuklir, bareng sama anaknya Walter Alvarez yang profesinya ilmuwan geologi, mereka nerbitin satu jurnal yang menduga kalau punahnya dino itu diakibatkan oleh benturan asteroid raksasa. Jadi di jurnal yang mereka temuin di jurnal ilmiah sains ini, mereka berdua tuh neliti lapisan Katie boundary, neliti lapisan batas KT. Dan mereka nemuin kalau lapisan tanah ini itu tuh dipenuhi sama iridium, dipenuhi sama logam langka dalam jumlah yang nggak wajar. Dan menurut dugaan mereka, kandungan iridium yang setinggi ini itu tuh berasal dari debu material yang diakibatkan oleh tabrakan asteroid yang dahsyat. Yang saking dahsyatnya sampai ngebikin dino punah. Nah awalnya hipotesis dari pasangan ayah anak ini nih banyak ditentang nih sama para ilmuwan nih. Sampai akhirnya di tahun 1991, para ilmuwan nemuin bukti adanya bekas tabrakan asteroid raksasa di semenanjung Yucatan. Di lokasi yang akhirnya disebut sebagai Kawah Chicxulub. Nih, kawah inilah, tempat inilah yang diyakini jadi tempat jatuhnya asteroid raksasa yang bikin dino punah. Nah, saking gedenya kawah bekas tabrakan ini, ditambah sama adanya tumpukan sedimen di atasnya, jadinya kawah raksasa ini tuh susah buat dilihat.
Makanya ditemuinnya telat nih jatuhnya nih. Dan waktu akhirnya kawah raksasa ini ditemukan dan diteliti, para peneliti nemuin kalau usia, ukuran, dan kandungan materialnya itu tuh sesuai banget sama Katie Boundary. Dan ini jadi bukti kalau hipotesisnya Lewis dan Walter Alvarez tuh tepat. Dan ya, kawah Chicxulub ini tuh ukurannya tuh emang gede banget sih. Diameternya tuh sekitar 200 km. Atau biar lebih kebayang, berarti diameternya tuh mirip kayak jarak Jakarta ke Cirebon. Gede amat dong. You see this here? There's an arc of these geological features running across here. And if we complete the arc, turning it into a circle, it has a diameter of 110 miles, which corresponds perfectly with the inner rim of the crater made when the asteroid struck our planet. Nah, terkait tabrakan asteroid ini yang suka gua bayangin dari kecil tuh. Kondisi bumi waktu asteroid ini jatuh emang kayak gimana sih? Jadi kalau menurut The New Yorker disebut, para ilmuwan di Los Alamos National Laboratory di Amerika, mereka tuh pakai satu superkomputer yang namanya Q-Machine. Makai komputer ini buat ngebikin model dampak benturan asteroid yang terjadi sekitar 60-an juta tahun yang lalu itu. Dan hasilnya ini bisa dibilang gila banget nih. Jadi sebelum asteroid raksasa ini nabrak bumi, dari perspektif di bumi, kita tuh ngeliatnya tuh di langit tuh tiba-tiba kayak muncul benda yang kayak bintang gitu. Nah, benda ini tuh awalnya tuh kecil banget, tapi makin hari makin kelihatan gede dan makin terang juga. Tapi terus nggak lama benda ini tuh perlahan tuh hilang gitu, dan lama-lama nggak bisa dilihat aja. Dan momen inilah yang jadi awal dari bencana besar yang gak lama muncul di bumi. Nah, pagi harinya, benda misterius yang tadinya hilang itu tiba-tiba muncul lagi tuh dalam wujud bola api raksasa. Jadi ya bener-bener kelihatan kayak matahari kedua lah di langit. Bedanya dia sama matahari, bola api ini nih makin lama nih makin deket. Makin deket. Dan sesaat sebelum akhirnya menghantam bumi, akhirnya kelihatan tuh kalau benda ini adalah asteroid raksasa. Dan udah, langsung deh tuh. Ceker! Nah, tadi kan kawah hasil tabrakan asteroidnya tuh kan diameternya kan 200 km ya. Tapi inget, itu diameter kawahnya. Nah, kalau diameter asteroidnya tuh kira-kira berapa ya? Nah, terkait ukuran asteroidnya, para ilmuwan tuh memperkirakan kalau diameter asteroid ini tuh mencapai 10 km. Atau kalau diberdiriin, berarti asteroid ini tuh lebih tinggi dari Gunung Everest. Terus nggak cuma ukurannya gede, asteroid ini tuh juga kenceng, melaju dengan kecepatan setara 60 kali kecepatan suara. Jadi ya emang bener-bener kenceng banget nih. Wush. Ini kalau lu inget pelajaran fisika di sekolah, objek yang masanya berat dan bergerak dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat, itu kan bakal nimbulin dampak yang sangat-sangat besar ya. Dan itulah yang terjadi sama bumi waktu itu. Jadi lewat simulasi Q-Machine tadi, kelihatan kalau di tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Semenanjung Yucatan, itu benturan asteroid raksasa waktu itu tuh menghasilkan energi yang setara lebih dari 1 miliar kali bom atom Hiroshima. Dan saking besarnya energi akibat tabrakan ini, kerak bumi di lokasi tabrakannya tuh sampai meleleh dan melengkung loh. Sampai menghasilkan cekungan sedalam 25 km dan selebar 150 km. Terus saking gedenya energinya, kerak bumi yang melengkung ini akhirnya mantul lagi ke atas dan nyiptain efek kayak gelombang air gitu. Tapi yang bergelombang di sini nih kerak bumi nih, lapisan batuan, bukan air. Kebayang kan lu kan, kayak gelombang air. Tapi ini tanah, ini lapisan batuan. Nah itu, di momen itu, semua jenis kehidupan di radius 150 km tadi, itu jelas langsung lenyap nggak bersisa saat itu juga. Terus efek tabrakan tadi juga tuh ngelepasin energi panas ekstrim secara tiba-tiba sejauh lebih dari 1.500 km dari titik pusat tabrakan. Dan ini ngebikin area sejauh 1.500 km ini seketika langsung kebakar. Terus selain kebakar, banyak juga material yang berhamburan, di mana sebagian besar material ini jatuh lagi ke bumi. Yang jatuh dalam bentuk semacam hujan bola api gitu, yang pastinya jadi memperparah kerusakan dan kematian kehidupan di bumi waktu itu. The blast annihilates everything within its reach. Earthquakes and tsunami tear across the planet.
Dan ingat, itu tuh baru kondisi wilayah yang terdampak secara langsung. Nah, kondisi di luar zona ledakan tadi juga tuh nggak kalah buruk loh. Nih, para ilmuwan tuh memperkirakan kalau dampak tabrakan yang luar biasa ini menimbulkan gelombang kejut dengan radius yang sangat luas, yang mengakibatkan gempa yang diperkirakan mencapai 11 skala Richter, yang bahkan bisa dirasakan sampai sisi lain bumi. Jadi misalnya ini bumi nih, nah tabrakan asteroid itu di sini. Nah itu efek gempanya tuh kerasanya tuh sampai di sisi sininya, sisi seberangnya, sisi berlawanannya. Gempanya sampai situ. Dan karena itulah diperkirakan tabrakan ini juga tuh memicu aktivitas vulkanik di wilayah India yang posisinya tuh berlawanan sama semenanjung Yucatan. Jadi kalau semenanjung Yucatan tuh di depan, nah India tuh di baliknya. Tapi sampai efeknya tuh sampai di India. Ini kan gila kan? Ya gimana nggak gila? Sampai wilayah yang saling berjauhan gini bisa terdampak. Ini kan berarti kan gede banget jir efek tabrakannya. Dan tabrakan ini juga menghasilkan gelombang tsunami raksasa yang tingginya tuh mencapai 1 kilometer. Atau berarti lebih tinggi dari Burj Khalifa. Wah. Belum lagi sebanyak 25 triliun metrik ton puing-puing hasil tabrakan ini kan bertahan di atmosfer bumi kan. Dan karena adanya rotasi bumi, akhirnya material ini dalam waktu singkat udah nyelimutin seluruh atmosfer. Dan ngebikin bumi diselimuti kegelapan selama berbulan-bulan. Bener-bener nggak ada matahari sama sekali tuh. Oh iya, yang gilanya lagi, nggak cuma di bumi, serpihan hasil tabrakan ini juga tuh banyak yang terlontar ke luar angkasa loh. Bahkan menurut penelitian terbaru, puing-puing tabrakan ini tuh diperkirakan nyampe ke bulan, Mars, bahkan sampai ke satelit planet lain. Kayak ke Europa sama Callisto, satelitnya Jupiter, sama ke Titan, satelitnya Saturnus. Jauh amat, Cir. Nah, setelah periode panas berakhir, atmosfer bumi yang dipenuhi sama material hasil tabrakan tadi ngebikin bumi masuk ke masa-masa dingin. Bahkan mungkin beku. Jadi langit yang waktu itu ketutup debu tuh ngebikin fitoplankton dan tanaman yang ada jadi nggak bisa fotosintesis dan akhirnya mati. Terus kadar oksigen di atmosfer juga jadi turun kan, dan ini ngebikin rantai makanan di darat dan laut jadi hancur. Belum lagi terus material yang menuhin atmosfer ini nih bercampur sama hujan yang akhirnya ngebikin hujan asam dalam skala global. Yang diperkirakan ngebikin 70% hutan di dunia waktu itu mati seketika. Nah, perubahan lingkungan dan iklim yang mendadak ini ngebikin makhluk hidup yang selamat dari peristiwa sebelumnya kesulitan buat bertahan. Jadi oke lah, ada tuh makhluk-makhluk hidup yang selamat dari tabrakan asteroid itu ada. Tapi karena terus situasi setelah tabrakan ini juga sulit kan di bumi kan, akhirnya pelan-pelan makhluk-makhluk ini nih ikutan mati, ikutan punah. Diperkirakan lebih dari 99% kehidupan di bumi waktu itu musnah. Dan menyisakan kurang dari 25% spesies doang yang bertahan. Tapi walaupun fakta soal asteroid raksasa yang nabrak bumi ini nih udah terbukti ya, dan diyakini jadi penyebab utama kepunahan dinosaurus, tapi ternyata ada bencana lain juga loh yang terjadi jauh sebelum peristiwa tabrakan asteroid tadi. Yang juga dipercaya berkontribusi dalam punahnya para dinosaurus. Bencana apa tuh? Lu ingat kan tadi kan, gue tuh ada nyebut kalau tabrakan asteroid itu memperburuk aktivitas vulkanik yang terjadi di India. Nah itu kenapa dibilangnya memperburuk? Soalnya waktu itu di India tuh ada satu tempat yang tingkat aktivitas vulkaniknya tuh tinggi banget. Tempat yang namanya Deccan Traps. Oh iya, waktu itu India tuh bentuknya tuh belum kayak sekarang ya. Waktu itu India tuh masih berupa pulau gitu. Pulau yang abis pecah dari benua Afrika dan OTW bergabung ke Asia. Nah, waktu itu Pulau India ini tuh jadi salah satu tempat tinggal yang ideal buat banyak makhluk hidup. Soalnya posisinya tuh ada di kawasan tropis gitu kan, dan wilayahnya juga tuh banyak ditumbuhi hutan. Jadi ya kelihatannya tuh, wah ini makhluk hidup kalau ditaruh sini nih bahagia nih, pasti hidup mereka, kelihatannya gitu. Tapi walaupun kelihatannya jadi tempat tinggal yang ideal banget buat kehidupan waktu itu, tapi Pulau India ini juga tuh nyimpen potensi bencana yang besar banget. Potensi bencana dalam bentuk si Deccan Traps tadi yang terletak di bagian barat pulau ini. Ya kalau lu ingat pelajaran di sekolah, aktivitas vulkanik itu kan sebenarnya bagus ya. Soalnya walaupun gunung berapi itu bisa merusak kalau erupsi, tapi material vulkanik yang keluar dari dalam bumi itu ngebikin tanah jadi subur kan. Cuma ya beda cerita kalau aktivitas vulkanik ini terjadi dalam skala yang besar banget. Nah itu susah tuh buat subur tuh, lebih ke full bencana aja udah. Atau biar kebayang seberapa besar dan bahayanya Deccan Traps ini, lu bisa lihat di peta ini deh. Nah ini kelihatan kan, luas dari Deccan Traps ini tuh diperkirakan mencapai 0,5 juta kilometer persegi. Nah lu bayangin tuh, tempat seluas itu dipenuhi sama gunung api aktif yang sering erupsi. Ya jelas ngeri.
Nah, bencana besar dari Deccan Traps ini diperkirakan udah mulai terjadi sekitar 800.000 tahun sebelum peristiwa tabrakan asteroid di Yucatan. Jadi bahkan 800.000 tahun sebelum asteroidnya datang, itu di daerah di Deccan Traps itu tuh udah sering erupsi tuh gunung berapinya tuh. Dan intensnya aktivitas vulkanik di barat India ini waktu itu diperkirakan sampai ngelepasin sekitar 10 juta ton gas karbon dioksida dan sulfur ke atmosfer tiap tahunnya. Ya sebenarnya jumlah segini nih terbilangnya kecil sih. Atau kalau buat perbandingan nih, di Indonesia aja emisi gas rumah kacanya dalam setahun itu bisa mencapai lebih dari 1 gigaton. Lebih dari 1 miliar metrik ton. Zaman dulu di Deccan Traps 10 juta ton, zaman sekarang di Indonesia 1 gigaton. Ini jauh banget nih jadi nih. Cuma terus masalahnya, gas karbon dioksida sama sulfur yang dilepasin dari Deccan Traps ini tuh itu terus numpuk di atmosfer. Apalagi terus selama setengah juta tahun berikutnya, Deccan Traps tuh kan terus-terusan nyemburin gas-gas beracun kan. Jadi ya bisa dibilang nyemburnya tuh dikit-dikit, tapi rutin. Udah gitu hasilnya ngendap lagi. Terus 300 juta tahun sebelum tabrakan asteroid, aktivitas Deccan Traps ini nih makin naik nih. Dan kali ini nggak cuma ngeluarin gas, tapi juga mulai banyak muntahin lava ke permukaan. Bahkan sampai ngebentuk banjir lava tuh. Dan gara-gara ini wilayah India tuh mulai ngalamin kebakaran hutan jadinya. Dan terus awan gas beracun yang dikeluarin dari aktivitas vulkanik juga tuh akhirnya mulai ngeracunin wilayah pesisir. Mulai ngebunuh banyak makhluk hidup dan ngerusak rantai makanan di sana. Nah, tapi ingat walaupun udah mulai ngeri, tapi waktu itu skala bencananya tuh terbatas di India doang ya, khususnya yang deket sama wilayah Deccan Traps tadi. Jadi ya selain India masih aman-aman aja tuh waktu itu tuh. Climate change caused by volcanic eruptions may have played a role in massive die-offs for the dinosaurs, long before a comet or asteroid impact sealed their fate. Western India is home to the Deccan Traps. Tapi ternyata bencananya tuh nggak berhenti di situ. Soalnya, aktivitas vulkanik Deccan Traps ini ngalamin eskalasi lagi. Dan 100 juta tahun kemudian, dampaknya tuh akhirnya mendunia. Akhirnya mulai keluar India tuh dampaknya tuh. Emang dampaknya apa? Ilmuwan memperkirakan kalau material vulkanik yang dilepasin dari Deccan Traps waktu itu, khususnya CO2-nya, itu mengakibatkan efek rumah kaca yang bikin suhu air laut jadi naik sampai 2 derajat. Terus material lainnya, SO2, sulfur dioksida, itu ngebikin cahaya matahari jadi susah nembus atmosfer. Yang ngebikin suhu bumi jadi turun. Jadi iklim di bumi waktu itu tuh bener-bener suka berubah-ubah nggak jelas tuh. Beberapa tahun panas banget, tiba-tiba berubah jadi dingin banget. Atau kadang di daratnya dingin, di lautnya panas. Ya pokoknya bener-bener nggak jelas lah. Terus gas-gas beracun tadi juga tuh itu kemudian bercampur sama awan hujan dan turun ke bumi dalam bentuk hujan asam. Yang pastinya jadi ngeracunin lautan dan ngebunuh plankton yang jadi penopang utama rantai makanan di samudra. Nah, dengan banyaknya plankton yang mati, spesies yang lain juga perlahan ikutan mati dong. Bahkan diperkirakan kepunahan dinosaurus laut tuh itu mulai terjadinya tuh gara-gara ini loh. Dan titik puncaknya, aktivitas Deccan Traps jadi sangat intens di sekitar 50.000 tahun sebelum benturan asteroid. Itu di titik itu, letusan gunung berapi di Deccan Traps tuh makin menggila. Terus banjir lava juga makin meluas dan mengakibatkan sebagian besar wilayah India jadi kebakar. Sama pastinya triliunan ton material vulkanik jadi dilepas juga ke atmosfer. Terus aktivitas vulkanik ini nih mengakibatkan gempa bumi dan tsunami yang bahkan nyampe ke benua lain. Dan bencana ini juga kemudian jadi memicu satu bencana lain. Bencana badai raksasa yang jauh lebih mematikan dibanding badai yang bahkan dengan level bahaya tertinggi saat ini. Jadi misalnya badai paling parah saat ini tuh di level 10, nah itu badai yang waktu itu tuh levelnya tuh 100 atau mungkin bahkan 1000. Pokoknya jauh di atasnya aja. Bahkan nih, saking parahnya, badai yang bercampur gas beracun ini tuh sampai ngebikin lapisan ozon jadi berlubang loh, dan pastinya memperparah kondisi bumi. Dan gongnya, puncaknya, ya waktu benturan asteroid terjadi. Asteroid nabrak, jeger, udah tuh. Aktivitas vulkanik di Deccan Traps jadi makin gak terkendali. Ini bener-bener gila sih, lu bayangin aja deh. Ini kan berarti kan jadi ada 2 bencana hebat yang terjadi di 2 sisi dunia yang berbeda kan gara-gara ini kan. Kayak di sebelah sini ada asteroid nabrak, di sebelah sini ada Deccan Traps yang aktivitas vulkaniknya jadi makin menggila. Jadi bener-bener hampir nggak ada tempat berlindung tuh waktu itu tuh buat binatang-binatang yang masih hidup. Apalagi buat dino-dino yang ukurannya besar. Wah udah tuh kelar tuh semua tuh. Dan gilanya, aktivitas Deccan Traps ini sendiri tuh masih terus berlanjut sampai ratusan ribu tahun kemudian.
yang akhirnya menyisakan sedikit banget kehidupan di bumi setelahnya. Oh iya, peristiwa kepunahan gara-gara Deccan Traps ini juga tuh bisa kelihatan dari lapisan tanah ya. Ya, lu masih inget kan soal KT boundaries tadi, soal batas KT tadi? Nah, KT boundaries ini tuh kan jadi penanda adanya tabrakan asteroid ya. Nah, tapi ternyata fosil-fosil dino yang ditemuin itu ternyata banyak juga loh yang jaraknya tuh lumayan jauh dari batas KT boundaries. Banyak yang ditemuinnya tuh agak dalam, ditemuinnya tuh beberapa meter dari KT boundaries. Jadi ya, based on penemuan ini, kelihatannya para dino ini tuh udah mulai punah bahkan sebelum bumi ditabrak asteroid. Ya soalnya kalau mereka punahnya bener-bener setelah tabrakan asteroid, berarti kan mereka kan jarak fosilnya tuh harusnya kan ada di deket KT boundaries kan? Tapi kan ini ternyata ada banyak juga fosil-fosil yang ditemuin jauh di dalam KT boundaries. Yang berarti nunjukin kalau mereka udah mulai punah bahkan sebelum asteroid nabrak. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Dari dua hipotesis ini, kira-kira yang mana nih yang menurut lu jadi penyebab absolut dino akhirnya musnah dari bumi? Yang penyebab utamanya yang mana nih? Yang Deccan Traps kah atau yang tabrakan asteroid? Silakan komen. The Deccan Traps eruptions could have caused some global climate change. Ash and dust may have blocked sunlight, causing temperatures to drop. Some researchers think intense volcanism could have contributed to the dinosaurs' decline. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang hari-hari ketika dinosaurus punah. Dan sumpah ini gue ngebayanginnya serem banget sih. Mana ternyata kemungkinan ada dua bencana di dua sisi bumi yang berbeda kan? Ya kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.